Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Ananda Putri, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video ini, saya menampilkan hasil wawancara saya terhadap seorang wakil kepala sekolah, seorang guru bahasa Indonesia, dan seorang alumni angkatan tahun 2020 dari SMA Utama Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Wawancara saya ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan yang berlangsung di SMA Utama serta sistem pembelajaran yang ada di SMA Utama. Berikut videonya. Wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Izinkan kami perkenalkan diri. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan hari ini kami ingin mewawancarai kepada Bapak. Saya Rafika Ananda Putri. Saya Saidatus Syarifah. Saya Neviva Bella. Mohon maaf, sebelumnya siapakah nama lengkap Bapak dan jabatan Bapak di SMA Utama itu sebagai apa? Nama lengkap saya Aris Lesmana SPD. Jabatan saya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selanjutnya, apakah visi dan misi di SMA Utama itu sendiri? Misinya unggul, berprestasi, berkarakter, berdasarkan iman dan takwa. Unggul, berprestasi, berkarakter, berdasarkan iman dan takwa. Dan misinya, satu, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Dua, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Tiga, membina karakter dan kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Empat, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terkait, seperti UAMKA. 5. Melengkapi sarana penunjang fasilitas pembelajaran berbasis TIK dan fasilitas lainnya sebagai bagian dari peningkatan fasilitas. Apakah ada peraturan-peraturan yang diberlakukan untuk guru ataupun staf dan para siswa di SMA Utama? Peraturan tertulis ada dalam bentuk panduan khusus bagi siswa, tata tertib, kemudian di dalam peraturan guru ada di uang guru, kemudian di dalam kontrak kerja juga tata tertibnya sudah disampaikan melalui kontrak kerja guru dengan Yayasan Pendidikan 88, pendidikan sekolah. Yang pertama, datang pagi sebelum jam 7, menggunakan berpakaian rapi, sopan, sesuai dengan jadwal hari, kemudian menggunakan fasilitas sekolah dengan menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya, buang sampah pada tempatnya. Salah satu peraturan itu dilanggar oleh guru, siswa maupun staf, adakah sanksi yang diberlakukan? Kalau siswa melanggar, maka akan ada teguran. Ya, misalnya terlambat datang sekolah, 3 kali terlambat datang sekolah, akan diberikan sanksi. Yang pertama, pembinaan oleh wali kelas. Jika melanggar lagi, maka akan diproses melalui bimbingan penyuluhan atau BP ya. Jika terjadi pelanggaran lagi, baru nanti perjanjian bermaterai. Sanksi terakhirnya adalah dikembalikan pada orang tua. Kalau guru jika melanggar tata tertib, meninggalkan kewajibannya mengajar, maka akan ada pembinaan dari kurikulum. Kepala sekolah jika melanggar lagi, maka nanti diputus kontrak kerjanya. Sanksi beratnya itu. Baik, selanjutnya
Eh, bagaimanakah langkah yang diambil Bapak atau Ibu guru untuk sistem pembelajaran berupa praktik selama adanya pandemi COVID-19? Yang pertama, kita mengikuti arahan dan kebijakan dari pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, dengan menggunakan metode daring, ya. Kemudian menggunakan fasilitas TIK yang ada di sekolah, jadi Bapak Ibu gurunya datang ke sekolah, sementara siswanya tetap berada di rumah. Dan tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun bekerja dari sekolah. Ya, selanjutnya, apakah selama pandemi COVID-19 ini upacara pengibaran bendera pada hari Senin tetap dilaksanakan? Otomatis ditiadakan. Selanjutnya, bagaimana berjalannya sistem ekstrakurikuler sebelum dan sesudahnya adanya pandemi COVID-19? Sebelum pandemi COVID-19, eskul dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Itu di lapangan SMA Utama, ini lapangannya. Kemudian jika ada penambahan kegiatan latihan, maka menggunakan fasilitas di luar, artinya sewa. Apakah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SMA Utama selama pandemi COVID? Selama pandemi COVID, pada saat Ramadan kita mengadakan sanlat virtual, kemudian masa pengenalan lingkungan sekolah virtual juga, semuanya serba virtual. Apakah harapan Bapak untuk SMA Utama ke depannya? Ya, harapan saya terhadap SMA Utama ya tetap menjadi bagian mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Kota Bekasi, dan tetap mengedepankan dan iptek seiring sejalan sehingga SMA Utama tetap menjadi bagian di dunia pendidikan di Indonesia secara umum dan khususnya di Kota Bekasi menjadi salah satu sekolah yang terbaik di antara yang terbaik. Walaupun kita sekolah swasta, tapi kita berusaha menjadi yang terbaik di antara yang terbaik di lingkungan Kota Bekasi dan khususnya juga bagi Indonesia di dunia pendidikan. Baik, Pak. Ibu sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan siang ini, saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan sistem pembelajaran secara daring maupun luring di SMA Utama. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Rafika Ananda Putri. Boleh dibantu dengan nama Ibu siapa? Ibu Isti Retno Prabandari. Jabatan Ibu di sekolah SMA Utama sebagai apa? Bahasa Indonesia. Guru Bahasa Indonesia. Untuk kelas berapa Ibu? Ngajar di kelas 10 dan kelas 12. Kelas 10 dan kelas 12. Bagaimana cara Ibu meningkatkan minat siswa dalam belajar sebelum atau sesudahnya adanya pandemi COVID-19 ini, Bu? Oke, tentu saja disesuaikan dengan materi ya, Mbak. Kalau misalnya materinya teks observasi, nah anak disuruh mencari teks-teks observasi. Mereka kan sudah membaca, kemudian menganalisis. Nah, nantinya dihubungkan dengan penugasan-penugasan yang yang berhubungan dengan bidang materi. Nah, kemudian kalau sebelum pandemi, memang belajarnya lebih enak kalau langsung ya Mbak ya. Iya. Jadi anak materi juga, kalau misalnya materinya resensi ya, mereka banyak membaca novel, membaca ini, nah nanti dipresentasikan di depan kelas. Selanjutnya, bagaimana Ibu memberi tugas dalam pembelajaran pada saat pandemi seperti ini? Jadi kita itu ada pembelajaran bisa melalui Google Classroom, bisa melalui, jadi dipadukan ya Mbak ya, bisa juga melalui Google Meet. Nah itu dipadukan, kadang diselang-seling. Sejak tahun berapa Ibu mengajar di SMA Utama? Tahun 2000, sudah 20 tahun.
Lama juga ya. Apakah ada kesulitan yang Ibu rasakan dalam menyampaikan materi kepada siswa, Bu? Secara umum sih enggak ya. Mungkin kalau siswa itu kan variasi ya Mbak. Ada yang Iya. cepat memahami, ada yang tidak. Nah biasanya nanti siswanya aja yang tergantung siswanya juga. Bagaimana kemampuan anak didik Ibu dalam memahami materi yang disampaikan oleh Ibu? Maksudnya itu kan korelasinya dengan nilai, Mbak. Pemahaman itu kan korelasinya dengan nilai. Nah, kalau ulangan berarti mereka bisa menyerap materi yang diberikan. Nah, kalau nilai rata-ratanya itu bagus ya. Nah, ada 1-2 mungkin yang kurang kalau mengikuti belajar. Memang ada dalam satu kelas itu kan macam-macam. Jadi ada 1-2 yang mungkin tidak serius dalam belajar. Iya. Kalau rata-ratanya sih lumayan bagus kalau ulangan. Baik. Selanjutnya, bagaimana sistem ujian seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, atau ulangan akhir semester selama masa pandemi ini, Bu? Kebetulan kita baru ulangan harian ya. Ulangan hariannya ini bersama, maksudnya serempak, semua bidang studi itu serempak. Nah, ini baru mulai hari ini. Sesuai dengan jadwal KBM juga. Gitu. Untuk soalnya sudah ada yang koordinir gitu. Ibu membuat soal itu, kan kalau kami di kuliah itu dosen memberikan soal melalui Google Classroom, lalu mahasiswa-mahasiswinya itu mengerjakan melalui Microsoft Word atau ditulis tangan. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Metode yang diambil dengan Ibu seperti apa? Sama, seperti itu juga. Sama, Mbak. Kadang difoto, dikirimkan. Sama seperti itu juga. Baik. Menurut Ibu, manakah sistem pembelajaran yang lebih efisien? Secara daring atau secara tatap muka? Secara tatap muka itu lebih efisien karena kita tahu betul kelemahan anak. Kemudian belajar kan tidak hanya mempelajari banyak hal yang harus disampaikan ya. Kalau secara daring itu tidak bisa semua tersampaikan. Ya. Ada nggak sih Bu yang kalau misalkan lagi kelas gitu secara daring, ada yang tiba-tiba izin keluar atau izin kemana gitu Bu? Kebetulan sih enggak, keluhannya hanya kendala sinyal aja sih. Aduh, sinyal saya nggak bagus nih Bu, nggak bisa ikut gitu. Kalau tidak bisa ikut ada sanksinya nggak Bu dari Ibu sendiri? Kalau sanksi nggak ada sih sementara ini, karena kan kuota itu bukan salah anak itu gitu loh, kalau memang kondisi ya jadi mungkin nanti di penugasan saja, makanya penugasannya kan lewat Google Classroom, jadi nggak terlalu masalah jaringan ya, masalah jaringan nggak terlalu. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak, waalaikumsalam. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ya. Kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada siang ini saya mewawancarai saudari tentang kegiatan-kegiatan ataupun pembelajaran yang berlangsung di SMA Utama. Nama saya Rafika Nanda Putri. Mohon maaf, nama kamu siapa? Nama lengkap? Nama lengkap aku Alvina Damayanti, Kak. Alvina Damayanti. Kamu lulusan tahun berapa di SMA Utama?
Aku baru lulus tahun ini, tahun 2020. Kenapa kamu milih sekolah di SMA Utama? Karena dulu realistis aja dari nilai saya nggak cukup untuk masuk ke SMA negeri. Jadi mau nggak mau saya pilih swasta dan saya dulu SMP-nya di swasta Utama juga dan bagi saya nggak usah ribet-ribet deh langsung ke SMA Utama aja. Satu yayasan gitu ya? Atau yayasan. Jadi 6 tahun tuh di Utamanya. Apakah selama sekolah di SMA Utama, kamu tergabung dalam sebuah organisasi atau ekstrakurikuler yang ada di SMA Utama? Iya, aku tergabung dua-duanya. Tahu organisasinya apa? Ekstrakurikulernya apa? Aku itu organisasinya ada OSIS, ekstrakurikulernya ada teater, terus juga ada pernah ikut juga paduan suara, terus ada juga English Club kayak gitu pernah ikut. Tapi enggak, yang English Club sama paduan suara itu enggak sampai akhir gitu. Jadi teater yang di dalaman gitu? Iya, teater yang sampai bener-bener sertijab gitu, ikut sampai akhir. Apa sih prestasi-prestasi kamu yang udah kamu raih di ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler, aku pernah masuk nominasi pemeran pembantu wanita terbaik di Festival Teater Jabodetabek 2018. Kepanitiaan Jabatannya sih siapa sih? Aku sekretaris 1. Oh, sekretaris 1. Ya, Masuk OSIS itu mulai dari kelas 10 tuh? Kelas 11. Oh, kelas 11. Iya. Apa sih kegiatan-kegiatan yang biasa dilakuin di organisasi atau di ekstrakurikuler gitu? Kalau di OSIS kan pasti kita ngejalanin program kerja, angkatan kita bikin program kerja, biasa ada rapat, ada evaluasi setiap ngadain acara, terus ada juga briefing setiap mau lakuin acara gitu, ngejalanin proker-proker. Kan biasanya dilakuin secara luring ya, sebelum ada pandemi pastikan. Kalau sesudah adanya pandemi itu ngelakuin kegiatannya tuh gimana? Secara virtual kah atau gimana? Kalau saat itu kan masih ini Kak, belum ada virus corona, jadi kita semuanya luring semua. Kamu ngerasain ini nggak sih, belajar online via Zoom atau Google Meet? Baru sebentar sih Kak. Paling waktu itu pas terakhir banget ikut ujian sekolah, bukan belajar, jatuhnya kayak ujian gitu. Tapi menurut kamu ujian sekolah itu efektif nggak secara virtual gitu? Kalau menurut saya pribadi ya, Iya. enggak. Karena bisa, nah itu kan kita bisa buka di perangkat lain, kayak kita misalkan buka di handphone, kita bisa buka di laptop, atau enggak sebaliknya kayak gitu. Apa harapan kamu buat SMA Utama ataupun organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di sana, di SMA Utama? Kalau dari saya untuk adik-adik kelas saya di bawah nanti, maksudnya yang jadi adik kelas, jadi kakak kelas yang jadi senior sekarang, tetap menjunjung tinggi kultur etika sopan santun sih Kak. Terus juga jangan pernah ilangin, karena itu yang nunjukin kultur SMA Utama. Dan kalau bisa terus bikin gebrakan-gebrakan baru, jangan sampai pandemik ini menghalangi kita untuk berkreasi gitu. Apalagi untuk adik-adik SMA ya kan. Terus kalau untuk sekolahnya, untuk generalnya, untuk guru-guru, paling ya lebih semangat lagi ngajarnya, apalagi nggak ketemu murid-muridnya. Ada rasa senang, ada rasa sedih juga karena nggak ketemu yang bandel-bandel. Terus paling sama ini sih Kak, bisa meningkatkan fasilitas sekolah gitu. Lebih lagi karena kita kan pelajar juga butuh fasilitas yang baik untuk sebagai sarana prasarana kita untuk belajar gitu. Organisasi tetap kompak, karena kalau kalian nggak kompak, komunikasinya nggak kemana-mana, maksudnya komunikasinya nggak satu arah, ya susah gitu. Apalagi di tengah pandemi ini, kita nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa rapat langsung, ya harus mau nggak mau harus bisa satu arah gitu kalau rapat atau briefing. Oke.